Oke, selanjutnya adalah al-farqu bainal jam'i fi ahdi Abi Bakar wa Utsman radhiyallahu anhu. Apa sih perbedaan kodifikasi Al-Quran di zaman Abu Bakar dan Sayyidina Utsman? Yang pertama adalah di zaman Abu Bakar al-Ba'is, faktor pendorong kenapa Al-Quran harus kembali dikumpulkan dalam satu mushaf adalah khasyatu dahabi hamalatihi hina istahara at-taqattulu bil qurra'i, adalah kekhawatiran khususnya Umar bin Khattab yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, karena sebagaimana telah saya terangkan di slide sebelumnya, Al-Quran di zaman Rasul itu memang sudah 30 juz di dada para sahabat dihafalkan, juga sudah ditulis, tapi tulisan itu masih tercecer. Oke. Nah, di zaman Khalifah Abu Bakar ini, Umar mengusulkan bagaimana jika Al-Quran yang ditulis tercecer itu dijadikan dalam satu mushaf. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ternyata dalam masa pemerintahan Abu Bakar ini banyak para sahabat yang terbunuh, para sahabat yang hafal Al-Quran dalam memerangi perang Yamamah, perang antara orang-orang murtad dengan orang-orang Muslim. Hampir sekitar 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia. Nah, faktor inilah yang menjadikan Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu, tulisan yang tercecer itu dijadikan dalam satu mushaf. Oke, maka kaifiyatul jam'i, cara kodifikasi ya di zaman Abu Bakar adalah naqlan lima kana mufarriqan fil riqa' wa aktabi wal asabi wa ja'an lahu fi mushafin wahidin murattibal ayati was suwari muqtasiran ala ma lam tunsakh tilawatuhu mustamilan ala al-ahruf as-sab'a allati nuzila bihal Qur'an. Oke. Cara kodifikasi Al-Quran, penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah Abu Bakar pertama membentuk tim, yang tim itu dikepalai oleh Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit yang menjadi ketua tim pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar? Lima dahu ala ghairu, kenapa dia dan bukan yang lainnya? Alasannya adalah lima kana di fil qiraah, karena qiraahnya sangat bagus. Kitabahnya, dia juga bisa menulis, dia hafal Al-Quran, dia bisa menulis Al-Quran, dia punya pemahaman yang bagus, dia punya rasionalitas yang tinggi. Maka dia diperintah oleh Abu Bakar yang menjadi khalifah untuk menulis Al-Quran. Maka Zaid bin Sabit mulai bekerja. Pertama dia mencari tulisan Al-Quran yang berserakan di pelapak kurma, di batu sabak itu ya, lauh sabak itu, kemudian di kulit binatang dan lain sebagainya. Kemudian wajam'an, mengumpulkannya dalam satu mushaf. Oke, sebagaimana mushaf yang kita kenal itu ya, ditulis berdasarkan petunjuk Rasulullah. Jadi dimulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Oke. Selanjutnya muqtasirun ala malam tunsah tilawatu, hanya menulis yang ayat-ayat yang tidak dinasah. Apakah nasah dan masuk akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian ini ciri yang paling khas dalam mushaf Abu Bakar adalah mustamilan alal ahruf as-sab'ah. Al-Quran di zaman Abu Bakar ketika sudah dalam mushaf itu masih dituliskan 7 dialek bahasa Al-Quran ada. Nanti apa saja 7 dialek ini adalah seperti ini. Al-ahruf as-sab'ah ay sab'u lughatin min lughatil Arab fil ma'na al-wahid. Yang dimaksud dengan 7 huruf, adalah 7 dialek Arab yang memiliki banyak dialek tapi artinya sama. 7 dialek itu adalah Quraisy, Shutel, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Nah, ini ada contoh dalam Musnad Abi Ya'la ya. Hadatsana Ibrahim bercerita pada kami, hadatsana Abu Sama, hadatsana Amas, Anas bin Malik, sesungguhnya sahabat Anas membaca surah Al-Muzammil ayat 6 ya.
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aswabu qila. Nah, padahal kalau Anda lihat di Quran Anda sekarang tulisannya adalah inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal laili sesungguhnya bangun malam dia asyaddu sangat lebih wat'an kuat wa aqwamu dan lebih teguh atau berkesan qila bacaannya. Nah, itu dalam Quran Anda. Suatu saat sahabat Anas membaca dengan redaksi wa aswabu, tidak dengan redaksi wa aqwam. Faqala rajulun, maka ada seorang yang bertanya kepada Sayyidina Anas, innama taqra'uha innama naqra'uha wa aqwamu qila. Sahabat Anas, bacaan kami itu tidak wa aswabu qila tapi wa aqwamu qila. Faqala inna aqwama wa aswaba wa ahya'a wa ashbahu hada wahidun. Kata sahabat Anas, kata aqwam sebagaimana di dalam Al-Quran kita, wa aswab sebagaimana yang pernah dibaca oleh Anas, wa ahya itu adalah beberapa dialek dalam bahasa Arab yang artinya adalah satu, artinya adalah teguh. Ini artinya adalah Quran Abu Bakar itu masih mencantumkan dialek-dialek ini, dialek-dialek ini. Selanjutnya adalah karena Abu Bakar ini adalah yang pertama kali memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran kembali dalam satu mushaf, walaupun inisiatornya adalah Umar bin Khattab, maka kita temukan beberapa pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, a'dabun nasi fil masahif fi ajran Abu Bakar. Ala Abi Bakar huwa awwal man jama'a kitabullah. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling utama dalam mengumpulkan Al-Quran dan paling agung pahalanya adalah Abu Bakar, karena dialah yang pertama kali mengumpulkan tulisan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini teman-teman, al-ba'is faktor pendorongnya adalah kasratul ikhtilafi fi wujuhil qiraati hina syahada hadal ikhtilaf fil amsar wa khata'a ba'du ba'dan. Adalah faktor kenapa Abu Bakar Utsman bin Affan harus kembali merevisi tulisan Al-Quran yang ada dalam Mushaf Abu Bakar adalah karena sebagaimana kita ketahui Mushaf Abu Bakar itu kan mencakup 7 dialek. Sebagaimana Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek, Quraisy, Sudel, Saqif, Hawazin, Kinana, Tamim, dan Yaman. Nah, semuanya tertulis dalam Al-Quran. Kemudian ada ketika Islam sudah semakin luas, orang Arab bercampur dengan non-Arab, secara kefasihan, secara rasa bahasa berbeda, maka terjadi bacaan-bacaan yang berbeda antara murid satu sahabat dengan murid sahabat yang lain dari daerah-daerah yang berbeda itu. Akhirnya ya kayak ini ya, kayak apa? Kayak yang terjadi dengan Anas ini. Anas bin Malik membaca wa aswabu qila, kemudian orang yang lainnya, kami itu membacanya adalah wa aqwamu, tidak wa aswabu. Nah, ini karena kenapa? Karena Mushaf Abu Bakar ini masih mencantumkan beberapa dialek itu. Kemudian teman-teman, karena banyak perbedaan dan juga perbedaan di antara para sahabat, khususnya bukan sahabat ya, murid para sahabat, akhirnya maka Utsman bin Affan kembali memanggil Zaid bin Sabit untuk membentuk tim dan untuk mengambil Mushaf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar itu ketika Abu Bakar masih hidup disimpan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sudah wafat, disimpan di rumah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masih sudah wafat, dipegang oleh Hafsah bin Abu Bakar. Ketika dipegang oleh Hafsah inilah Utsman menjadi khalifah, dan kemudian Mushaf ini menjadi buku induk untuk menulis penulisan Al-Quran Mushaf Rasul Utsmani dengan satu bahasa. Tidak dengan satu bahasa, dengan bahasa yang paling dominan adalah bahasa Quraisy. Nah, itu ya. Karena nuskha ala harfin wahidatin
ala mushafin wahidin wa harfin wahidin. Nah, ini adalah ciri yang paling membedakan antara mushaf Abu Bakar dan mushaf Umar. Kalau mushaf Abu Bakar maka referensi induknya adalah tulisan Al-Quran di zaman Rasul yang masih tercecer. Abu Bakar mengumpulkannya dalam satu mushaf. Kemudian mushaf ini masih mengandung 7 dialek Al-Quran, 7 dialek bahasa orang-orang Arab, Quraisy, Hudel, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, Yaman, semuanya ada lughatnya dalam mushaf Abu Bakar. Kemudian kalau Utsman bin Affan, maka buku induk referensinya adalah mushaf Abu Bakar. Kemudian 7 bacaan itu disederhanakan menjadi harfin wahidin, yaitu satu dialek, yaitu dialek Quraisy. Oleh karena itulah an aliyin qala, Ali berkata, la taqulu fi Utsman illa khairan. Janganlah kalian semua berkomentar perihal Utsman kecuali baik. Fawallahi, demi Allah, ma fa'ala alladhi yaf'alu fil masahib illa an mala'in minnas. Sungguhnya tidaklah Abu Utsman bin Affan memperlakukan mushaf-mushaf. Jadi gini teman-teman, mushaf-mushaf kecuali atas persetujuan kami. Nah, seperti ini ceritanya. Jadi kan sudah disebutkan ketika Rasul itu menerima wahyu, maka Rasul memanggil beberapa sahabat untuk menulis Al-Quran. Nah, maka ada tulisan itu yang menjadi resmi milik Rasul dan ada yang menjadi tulisan pribadi para sahabat. Seperti itu kan. Nah, jadi banyak para sahabat yang memiliki tulisan masing-masing. Tulisan ini banyak yang bercampur dengan tafsir. Jadi tidak hanya Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran turun ditulis oleh para sahabat, kemudian oleh Rasul diterangkan, tafsirnya ditulis oleh para sahabat. Oke. Nah, ketika Rasul wafat, Abu Bakar mengumpulkan manuskrip-manuskrip Rasul ini, kemudian dijadikan satu mushaf dengan 7 dialek bacaan. Kemudian Utsman ketika menjadi khalifah, buku mushaf Abu Bakar dijadikan referensi induk untuk penulisan mushaf Utsmani. Nah, ketika mushaf Utsmani ini sudah jadi, maka Utsman berkata dan bermusyawarah dengan para sahabat untuk menyatukan umat Islam dalam satu bacaan, yaitu menggunakan bacaan resmi Rasul Utsmani atau Quran Mushaf Utsmani. Oke, artinya para sahabat setuju. Oke, Quran resmi yang harus dipakai adalah yang ditulis oleh Zaid bin Sabit di masa Utsman. Maka semua para sahabat yang memiliki mushaf mandiri yang ditulis di hadapan Rasulullah harap untuk dibakar, harap untuk dikumpulkan dan kemudian dibakar. Kenapa? Agar tidak banyak manuskrip yang sah dan valid, itu hanya mushaf Utsman. Nah, itulah akhirnya Sayyidina Ali berkata, janganlah kalian komentar perihal pengumpulan mushaf di zaman Utsman dan apa yang dilakukan Utsman untuk memerintah membakar semua Utsman kecuali dengan cerita yang baik, karena kami pun menyetujuinya apa yang diusulkan oleh Utsman itu. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang suwaru ayatul Quran, surat-surat Al-Quran. Oke, pertama ada tertibul ayati wassuari tauqifiyun. Oke, tertib ayat. Jadi kalau surat Al-Ikhlas dimulai dari Qul huwallahu ahad, ayat kedua Allahu somad, selanjutnya lam yalid wa lam yulad, selanjutnya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surah Al-Quran yang pertama kali ditulis dalam mushaf kita itu adalah Al-Fatihah, selanjutnya adalah Al-Baqarah, selanjutnya Al-Imran, atau lebih simpelnya adalah surat pertama Al-Fatihah dan surat terakhir adalah An-Nas. Oke, urutan surat dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat yang terakhir An-Nas. Oke. Kemudian ayat di masing-masing surat ini adalah tauqifiyun. Ini adalah atas petunjuk Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mendapatkan petunjuk dari Jibril alaihi salam, dan Jibril alaihi salam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya adalah
urutan ayat dan urutan surat dalam Al-Quran itu adalah tauqifiyun. Oke. Ini dapat kita lihat dalam kitab Al-Itqan atau dalam kitab Jam'ul Quran fi marakhilihi at-tarikhiyah min al-asri nabawi dan asri al-hadis. Ini. Selanjutnya adalah surat dan ayat Al-Quran, teman-teman. Surat Al-Quran itu yang ada 114 itu dibagi menjadi 4 kategori. Pertama adalah At-Tiwal, kedua Al-Mi'un, ketiga Al-Masani, dan keempat Al-Mufassal. At-Tiwal itu adalah 7 surah Al-Quran yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan Baro'ah. Jadi satu. Oke, selanjutnya adalah Al-Mi'un. Allati tazidu ayatu ala mi'ah au tuqaribu, yaitu surah Al-Quran yang ayatnya lebih dari 100. Oke. Selanjutnya Al-Masani, yakni allati talil mi'una fi adadil ayat, yakni ayat surah Al-Quran yang ayatnya hampir mencapai 100. Dan selanjutnya ada Al-Mufassal, yaitu surat yang pendek-pendek yang banyak dibatasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Aqsamul Mufassal, surat yang pendek-pendek ini ada dari surat Qaf atau menurut sebagian ulama dari surah Al-Hujurat. Kemudian Aqsamul Mufassal, surat yang pendek itu ada yang surat pendek tapi panjang, surat pendek yang pendeknya pertengahan, dan surat pendek yang sangat pendek. Oke, surat pendek yang panjang itu adalah Qaf, Hujurat, kemudian Al-Tasawun dan Al-Buruj. Kemudian yang tengah-tengah adalah ada Al-Buruj, ada Ad-Duha, ada Lam Yakunil Ladzi. Kemudian yang Al-Qasar adalah dari Ad-Duha sampai An-Nas. Oke. Sumiyat bil mufassal likasratil fasli baina suwariha bil basmalah. Surat mufassal ini dikatakan dengan surat mufassal adalah karena likasratil fasli, antara satu surah dengan surah yang lain banyak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Tahsinur Rasmil Utsmani, ya. Tahsinur Rasmil Utsmani. Artinya adalah memperindah, mempercantik, mempermudah tulisan Al-Quran yang kaidahnya ditetapkan oleh Zaid bin Sabit di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Oke, maka pertama, Mushaf Utsmani itu awalnya khaniyatun minan nuqati wasyakli, tidak ada titiknya dan tidak ada hakatnya. Nah, bisa bayangkan. Al-Quran yang pertama kali turun itu ditulis itu pada zaman Utsman bin Affan, Mushaf Utsmani itu tidak ada harokatnya dan tidak ada titiknya. Ya kalau orang Arab biasa ya bisa baca. Kalau kita, wah berat sekali. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali awaluman naqat al-mushaf. Oke, maka yang pertama kali membuat titik. Dan titik ini sebagai alamat tanda baca itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Oke. Selanjutnya adalah Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad adalah awaluman syakal al-mushaf. Adalah orang yang membuat syakal atau harokat sebagai tanda baca. Kalau Abu Aswad Ad-Du'ali itu tanda bacanya A, I, U itu menggunakan titik. Kalau Khalid bin Ahmad A, I, U itu menggunakan harokat yang sebagaimana kita dengar tadi. Oke, maka akan kita lihat al-farqu baina juhudi Abu Aswad Ad-Du'ali wa juhudi Khalid bin Ahmad. Oke, perbedaan usaha Abu Aswad Ad-Du'ali dan Khalid bin Ahmad untuk mempermudah bacaan Rasm Utsmani. Jadi dulu nggak ada harokat, itu nggak ada, titik itu juga nggak ada. Oke, nah ini ya. Kalau Aswad Ad-Du'ali maka fathah nuqtatun fawqal harf. Fathah itu adalah satu titik di atas huruf. Coba. Na ihdina as-sirata musta ta to na, satu titik di atas huruf. Al-kasrah nuqtatun asfal al-harfi. Kalau kasrah satu titik di bawah huruf. Di si mi. Nah,
Kalau dhammah nuqtatun akhirul harfi adalah satu titik di akhir huruf. Mus di akhir, bukan di tengah ya. Mus itu. Kalau sukun itu dua. Kalau sukun ini ih, ya ya ini dua. Kalau Khalil bin Ahmad, maka usaha yang kontribusi beliau yang sangat luar biasa pada mushaf Quran adalah fathah syaklatun mustatilatun fokal harfi. Ini fathah ya. Wa a lo so ma la ya lam lat lam ya. Ini adalah fathah. Jadi titik yang dipanjangkan mustatil ya. Kalau kasroh ya mustatil tapi asfalil harfi ya, juga lam yalid. Nah, ini ya di bawah. Kalau dhammah waw sugro, waw kecil. Nah, ini ya. Wa. Ini aslinya waw ini. Kul hu hu tu yu hu ku fu. Nah, ini artinya adalah waw. Waw sugro. Ada selanjutnya amal jariah Khalil bin Ahmad adalah at-tanwin ziyadatun ala misliha. Tanwin itu dengan menambah syakal yang sama. Jadi kalau an ya harokat syakal double. Kalau in harokat syakal double. Kalau ahadun ya berarti ada dua waw berbolak-balik ya. Ahadun ahadun. Nah, ini adalah dua waw yang didobel, wawun sugro. Nah, itu adalah di antara para ulama agar ini sejarah Al-Qur'an ya, sejarah Al-Qur'an. Oke, selanjutnya adalah di abad ketiga Hijriah. Maka ada al-ibtikar al-akhir li mushafil Utsmani. Ada usaha-usaha dan ada usaha, ada kreativitas, ada penemuan baru untuk semakin mempermudah pembacaan Al-Qur'an. Oke, yang pertama adalah al-qaus lil harf al-musyaddad. Nah, ini qaus itu kalau Anda baca Allah gitu ya, ada double W kayak W kebalik itu namanya qaus. Itu juga tambahan. Awalnya tidak ada itu. Kemudian waktu asma'i suwar. Oke. Dulu juga tidak ada nama-nama Al-Fatihah. Namanya sudah ada tapi tidak ada tulisannya dalam mushaf, dalam kitab Al-Qur'an. Nah, itu terjadi adalah di abad ketiga dan selanjutnya. Jadi sebelum membaca Bismillah Al-Fatihah, nah itu ada suratul Fatihah, nah, gitu ya. Kemudian ada wat'ul ayati. Kemudian suratul Fatihah 1 ayat, 7 ayat. Nah, itu juga dulu tidak ada. Wat'ur rumus allati ila tusiru ila ru'usil ayat. Nah, kemudian memberi tanda pemisah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim dikasih ayat ketiga. Nah, itu juga adalah kreativitas para ulama. Kemudian waktu alamatil waqfi, pemberian alamat waqaf ya. Oke, ada sakta, ada lazim, ada qaf lam, qaf aula, ada sod lam, wasol aula, ada mu'anaqah, berhenti di salah satu titik. Ada sakta, berhenti untuk mengambil berhenti satu nafas. Nah, itu kemudian tajzi'ah. Dulu Al-Qur'an itu full itu enggak ada juz-juznya, jadi langsung mulai bismillah pertama sampai minal jinnati wan itu tidak ada pembagian juznya. Nah, kemudian oleh para ulama dibagi. Juz pertama itu mulai alif lam mim ya juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, juz kelima, juz keenam, juz ketujuh. Itu dibagi-bagi namanya tajzi'ah. Kemudian ada tahzib dan yang lain sebagainya. Nah, ini teman-teman adalah usaha-usaha para ulama agar kita lebih mudah membayangkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, bisa kita bayangkan ya kalau Al-Quran dulu masih kosongan, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada
nama suratnya, nggak ada tanda bacanya. Waduh, kita mungkin berat kita. Oke teman-teman, yang terakhir adalah hukum kitabati ghairil Quran fil mushafi. Hukum menulis selain Al-Quran di mushaf. Oke ya. Jadi pertama kali adalah jaridul Quran wala tukhalitu bisyai. Jadi pertama kali kenapa sih mushaf Utsman itu yang pertama kali ditulis tidak ada titiknya, tidak ada syakelnya, tidak ada tafsirnya, tidak ada terjemahannya. Oke. Kemudian tidak ada tanda bacanya, tidak ada pembatas surat ayatnya, tidak ada pembatas surat satu surat dengan surat yang lain, tidak ada nama suratnya, tidak ada jumlah ayatnya, adalah karena Ibnu Mas'ud pernah berkata, jaridul Quran, ya kosongkanlah Al-Quran, wala jaridul Al-Quran, tulislah hanya Al-Quran, wala itu bisya'in, jangan tulis selain Al-Quran. Maka di awal-awal kodifikasi Al-Quran itu banyak fatwa ya. Tukrahu kitabatul a'syar wal akhmas wa asmas suwar wa adatul ayat. Oke. Pertama kali kodifikasi Al-Quran. Oke. Itu adalah hukumnya makruh. Oke, menulis membagi Al-Quran menjadi 1/10, menjadi 1/5, menjadi kemudian penulisan nama-nama surat, kemudian jumlah ayat itu makruh awal-awal. Ya, ini menurut bahkan An-Nakhai, menurut Imam Nakhai, wa akhraja anin Nakhai annahu karaha nuqtal mushafi. Bahkan menurut Imam Nakhai, salah satu ahli fikih ya, beliau mengatakan memberi titik Al-Quran, oke, baik nuqtatul i'rab atau nuqtatul i'jam, baik memberi titik tanda pembeda, pemijam, titik pembeda, ba, tak, sa, jim, ha, kha, dal dengan dal, sim dengan shin, tok dengan dha, ain dengan ghain. Memberi titik ini makruh. Namanya nuqtatul i'jam. Kalau nuqtatul i'rab itu ya itu tanda baca a, i, u, itu i'rab. Itu makruh. Nah, anda bayangkan kalau saat itu ya. Alhamdulillah kita hidup di zaman kita sekarang. Sudah ada nuqtatul i'jamnya, sudah ada nuqtatul i'rabnya. Tapi akhirnya ketika Islam semakin luas, banyak orang-orang non-Arab bahkan tidak bisa baca Arab, bahasa Arab masuk Islam. Wah, ini kalau Al-Qur'annya tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya, tidak ada lain sebagainya, maka akan kesulitan. Maka intihaul amri la ba'sa binaqdil masahifi la ba'sa bisyaklihi. Maka dari Hasan, dari Ibnu Sirin, dari Rabi'ah, dari Abi Abdurrahman, bahwasanya akhirnya ketika Islam semakin luas, banyak Arab masuk Islam, padahal Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka hukum memberi titik Al-Quran, hukum memberi harokat Al-Quran, itu hukumnya adalah tidak ada masalah. Bahkan menurut Imam Nawawi, salah satu ahli fikih mazhab Syafi'i, dia mengatakan Laqtul mushafi wa syakluhu mustahabun. Memberi titik pembeda huruf dalam Al-Quran. Wa syakluhu memberi harokat mustahabun adalah sunnah. Li'annahu siyanatun lahu minal lahni wa tahrifi. Karena alasannya adalah menjaga Al-Quran dari sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kita diskusi di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.